Di tanah Jawa, di bawah sinar matahari yang hangat dan angin yang berbisik lembut, lahirlah seorang pemuda yang kelak menjadi salah satu wali besar. Raden Said, putra seorang adipati, tumbuh di lingkungan istana yang megah. Namun, meskipun dikelilingi oleh kemewahan, hatinya selalu gelisah melihat penderitaan rakyatnya. Masa muda Raden Said. Raden Said adalah seorang yang cerdas dan berani. Ketika melihat rakyat menderita akibat pajak yang tinggi dan ketidakadilan para penguasa, ia memutuskan untuk bertindak. Ia mulai merampok hasil bumi yang dikumpulkan oleh para pejabat untuk diserahkan kepada rakyat miskin. Namun, tindakan ini membuatnya dicap sebagai pemberontak. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Suatu malam, ketika Raden Said sedang beristirahat di bawah pohon besar, datanglah seorang lelaki tua yang bijaksana. Lelaki itu adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Dengan suara yang lembut, Sunan Bonang mengajak Raden Said berdialog tentang keadilan dan cara yang lebih bijak untuk menolong sesama. Sunan Bonang mengajarkan bahwa kekerasan bukanlah jalan yang benar. Perjalanan spiritual. Raden Said mengikuti Sunan Bonang dan menjalani perjalanan spiritual yang panjang. Ia belajar tentang keikhlasan, ketabahan, dan pentingnya menyebarkan kebaikan dengan cara yang damai. Dalam proses ini, Raden Said diberi nama baru, Sunan Kalijaga, yang berarti penjaga sungai, simbol dari peranannya dalam menjaga keseimbangan antara agama dan budaya lokal. Metode dakwah yang unik. Sunan Kalijaga mulai menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang berbeda. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa sangat terikat dengan tradisi mereka. Oleh karena itu, ia menggunakan seni, budaya, dan tradisi lokal sebagai media dakwah. Wayang kulit, tambang-tambang Jawa, dan ritual adat ia gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Kisah di sebuah desa. Di sebuah desa, Sunan Kalijaga mendapati penduduk masih memuja dewa-dewa lama. Ia tidak serta-merta melarang mereka, tetapi mengajak mereka untuk memahami bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya yang layak disembah. Melalui pertunjukan wayang kulit, ia mengisahkan kisah para nabi dengan cara yang dapat diterima oleh penduduk setempat. Lir Ilir. Salah satu karya besar Sunan Kalijaga adalah tembang Lir Ilir. Dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna, ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menyadari panggilan ilahi. Tembang ini menjadi populer dan masif dinyanyikan hingga sekarang, sebagai pengingat akan pentingnya pencerahan spiritual. Kembali ke rakyat, Sunan Kalijaga terus berkeliling Jawa, menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Dimanapun ia pergi, ia meninggalkan jejak berupa pengajaran yang menggabungkan keindahan budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Ia diterima dengan baik oleh rakyat, karena pendekatannya yang penuh hikmah dan pengertian.